warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Batch 4 tahun 2025, perkenalkan, nama saya Puji Hastuti SPDI, mahasiswa di UIN Ponorogo dengan NIM 209251260. Pada hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Tahfidzul Quran Al-Ikhlas, Tembok Rejo, Sepat, Masaran, Sragen. Pada kelas 5, mata pelajaran Akidah Akhlak, materi kalimat tarjih. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Selanjutnya, untuk ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Doa mau belajar. Silakan ketua kelas kembali ke tempatnya. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita di hari ini bisa berjalan dengan lancar, diberi kemudahan, diberi kepahaman. Ya. Untuk selanjutnya, ya, Umi absen terlebih dahulu. Siapa yang Umi sebut namanya yang masuk, tunjukkan jarinya. Aini Alifah Zahra, alias Alim Soleh, Anissa Salsabila, Akila, iya, Arsaka Dava, Atika Zahra, iya, Bilqis Nur, konteks Pancasila sebagai rasa patriotisme kita kepada bangsa Indonesia. Mari silakan berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Lima. Keadilan,
ada sisa? Yang lainnya? Padang. Padang. Pegang. Pegang. Pandang. Ambil. Pandang. Padang. Pegang. Ambil. Iya, barakallahu fiik. Silakan duduk kembali. Nah, semuanya ya, kita di dunia ini ya tidak lepas yang namanya dengan ujian dan cobaan. Ujian dan apa? Cobaan ya. Semua orang itu pasti mengalami baik ujian yang menyenangkan, baik ujian yang menyedihkan ya. Semua pasti mengalami. Nah, tujuannya apa? Allah memberikan kesedihan, memberikan cobaan, memberikan ujian supaya apa teman-teman? Supaya kita ingat kepada Allah, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Pelajaran sebelumnya ya, kita telah mengenal namanya kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah yaitu pada semester yang dulu, yaitu kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah hauqalah. Adakah yang masih ingat apa itu kalimat thayyibah hauqalah? Adakah yang masih ingat apa itu kalimat hauqalah? Ya. Iya, la haula wala quwata illa billah. Ada lagi? Iya, artinya tiada daya dan upaya. Ya, dan upaya melainkan pertolongan dari Allah. Ada yang lagi? Ya, kalimat thayyibah itu termasuk kalimat yang baik. Kemudian lanjutnya ada lagi? Ketika mendapatkan beban berat. Iya, ketika mendapatkan beban berat saat mengucapkan kalimat hauqalah. Kemudian ada lagi? Iya, ketika mendengar suara adzan. Ada lagi? Ketika meminta pertolongan kepada Allah. Perlu kita ketahui bersama ya, materi kita kali ini yaitu mengingat Allah melalui kalimat tarjih, yaitu elemennya yaitu berupa akhlak, yaitu ya akhlak yang memiliki tujuan yaitu menghafal kalimat tarjih, mengartikan dan menjelaskan. Jadi nanti kalian itu harus bisa menghafal bunyi kalimat tarjih, bisa mengartikan apa itu kalimat tarjih, dan bisa menjelaskan waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih. Nah, kegiatan kita kali ini ya, nanti kita akan menonton video ya. Setelah itu kita akan berdiskusi ya, jadi ketuanya kelompok maju ke depan untuk mengambil soal yang sudah Umi siapkan di amplop, nanti didiskusikan di kelompoknya, kemudian ditukarkan dan nanti dipresentasikan untuk kelompok yang lain menanggapi ya. Jadi kita nanti melakukan hal-hal yang Umi sebutkan tadi. Apakah kalian siap? Siap. Ya, selanjutnya silakan dicek bukunya sudah disiapkan belum di atas mejanya. Apa ada yang ketinggalan? Nah, tidak ada. Ada yang tidak bawa buku? Alhamdulillah bawa semua ya. Untuk selanjutnya, mari kita simak video kali ini. Silahkan kalian amati, kalian cermati apa yang ada di dalam video ini. Dan di dalam ini nanti ada apa? Ada jawaban yang nanti Umi bagikan ke kalian. Pertanyaan yang ada di amplop yang Umi bagikan. Silakan dicermati dengan baik. Kalimat thayyibah tarjih. Mari kita
Surut. Kejadian apa ini? Banjir. Ya, jalan-jalan di hutan melihat orang memanen, berlibur di taman bermain. Nah, ini apa ini? Orang sakit. Nah, panorama dalam laut. Siapa ini? Orang meninggal. Orang meninggal. Mana ini pulau mana ini? Raja Ampat. Pesawat mendarat. Siapa? Angin kencang. Lalu jatuh. Ya. Kasih sopo dulu. Untuk selanjutnya, silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan di dalam amplop. Silakan maju ke depan. Kemudian silakan diambil pertanyaannya. Ya. Silakan urut dari Mbak Nisa dibacakan pertanyaannya yang keras. Tuliskan arti dan maksud dari bunyi kalimat tadi. Kemudian lanjutnya, Apa pengertian kalimat tadi secara bahasa maupun secara istilah? lanjutnya, Bagaimana bunyi lafal kalimat tadi dan mengapa mengucapkan kalimat tersebut? lanjutnya. Jadi ada saja yang tepat untuk menggunakan kalimat tadi. Ya, silakan pertanyaan ini dibahas bersama anggota kelompok kalian. Silakan kembali ke tempat untuk membahas apa yang sudah kalian dapatkan. Silakan dibuka. Silakan dibahas.
sebaik mungkin. Silakan ya, udah selesai belum? Silakan duduk yang laki-laki ya. Kedua kelompoknya menukarkan, silakan ayo maju untuk menukarkan, silakan ya, silakan. Sudah ditukarkan semua? Kalau sudah, apa yang kalian dapat dari kelompok lain itu silakan dicatat. Ya. Selesai semua ya teman-teman ya. Untuk menyegarkan, habis kita berpikir, kita berikan dulu, berdiri sebentar. Yuk. Ada Umi ya. Ada Umi ya. Nanti ya, kanan, kiri, kanan, kiri, saya sudah tahu ya, gitu ya. Yuk, mulai ya. Ya, untuk menyegarkan kita mulai. Yuk, kanan, kiri, kanan, kiri, saya sudah tahu. Depan, belakang, depan, saya sudah tahu. Atas, bawah, atas, bawah, saya sudah tahu. Panjang, pendek, saya sudah tahu. Barakallah, duduk lagi. Yang selanjutnya ya, silakan dari ketua kelompok, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan ketua kelompok 1 maju ke depan. Dibacakan, dijawab, dan nanti kalau ada yang tanya silakan ditanggapi. Yang keras Mbak bacanya biar semua dengar. Tuliskan arti dan maksud dari bunyi kalimat tarji. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Maksudnya sebuah pengakuan seorang hamba bahwa kita adalah milik Allah dan Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk memberi musibah sebagai ujian dan pengakuan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, adakah kelompok lain yang mau menanggapi? Ya, silakan Mbak Nisa. Binatang apakah juga milik Allah? Ya, binatang adalah milik Allah yang akan kembali kepadanya. Oh iya, barakallah jawabannya Mbak Yasmina. Silakan kembali duduk ke tempatnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu kelompok 2, ketuanya silakan maju ke depan. Silakan dibacakan. Apa pengertian kalimat tarji secara bahasa maupun secara istilah? Kalimat tarji secara bahasa artinya pengembalian, secara istilah ucapan. Ada kelompok lain yang mau menanggapi silakan. Ya, silakan Mbak. Apa kalimat tarji bisa diucapkan saat melihat sesuatu yang menyenangkan? Tidak, karena kalimat tarji hanya bisa diucapkan ketika terkena musibah. Iya, barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu pemantapan dari apa yang kita pelajari kali ini. Ya, kita tadi telah mempelajari yaitu kalimat tarji. Ya. Pengertian kalimat tarji. Kalimat tarji secara bahasa artinya adalah pengembalian. Ya, pengembalian
bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian kalimat tarjih secara istilah yaitu ucapan atau kalimat yang berisi tentang kesadaran bahwa semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa kecuali semua apa yang ada di bumi, ya, baik binatang, tumbuhan dan lain sebagainya itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, di sini ya itu tadi ya. Jadi kalimat tarjih itu dibaca ketika mengalami musibah, ujian baik besar maupun kecil. Seperti kecil tadi jatuh dari ayunan, jatuh ketika lari. Nah, itu kecil. Yang besar seperti apa? Bencana, ada gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor. Nah, semua itu merupakan bentuk dari musibah, nah, yaitu berkaitan dengan kalimat tarjih. Ketika mendengar atau melihat atau mengalami, kita kapan tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih, ya? Ya, silakan dibaca dari kelompok putra. Silakan dari putra. Silakan dibaca itu di depan. Waktunya waktu apa? Menerima musibah. Lanjutnya kelompok sini waktu apa? Iya, mendengar kabar berita duka. Ya, kalau kelompok sini apa? Ya, terjadi kecelakaan. Kelompok sini apa? Terjadi bencana Ya, terjadi kecelakaan, terjadi bencana alam, terjadi musibah, kehilangan barang, semua itu termasuk ujian, termasuk cobaan, termasuk musibah, juga termasuk bencana. Dan kita ketika mendengar dan mengalaminya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai salah mengucapkan. Selanjutnya yaitu Umi bagikan ya lembar evaluasi kerja, silakan dikerjakan. Ya, monggo silakan dikerjakan satu-satu. Jangan lupa kasih nama. Silakan bagi satu-satu, Mbak. Iya. Adakah yang tahu apa itu kalimat tarjih? Ayo, siapa? Ya. Kalimat tarjih merupakan bentuk pengakuan yang lurus kepada Allah. Jadi kita milik Allah dan akan kembali. Iya, bunyi kalimat tarjih. Iya. Iya. Silakan Mas. Iya. Terus? Tarjih. Ketika apa tarjih? Iya, terus. Iya, terus. Pak? Yang lain bisa nambahin ketika apa lagi? Ada orang meninggal, ya. Ketika apa lagi? Ya, tanah longsor. Ada lagi yang mau nambahin? Bencana alam, ya. Barakallahu fiik. Menimpa kita semua itu atas kehendak Allah, dan apa yang kita alami itu semua juga atas izin Allah. Jadi kita sebagai umatnya kita harus meyakini semua itu. Kita itu yang kalian terima, yang kalian cetak itu untuk mengecek pembelajaran kali ini kalian paham atau belum, ya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di ketua kelompoknya. Ya, itu tadi ya teman-teman, apa yang kita pelajari yaitu tentang kalimat tarjih, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hikmah kalimat tarjih. Nanti silakan di rumah dipelajari, dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang sama, yaitu masih di kalimat tarjih dan bahasanya tentang hikmah kalimat tarjih, ya. Untuk berikutnya yaitu silakan untuk ketua kelasnya.
Silakan dipimpin untuk doa kafaratul majlis. Silakan. Doa kafaratul majlis.